Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Rehana Syafa, Program Studi Teknis Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini aku ingin nyeritain dikit nih mengenai pengalaman aku PBAK tahun 2021 yang aku bagi menjadi resume hari pertama dan hari kedua. Nah, PBAK sendiri merupakan kependekan dari Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang bisa disebut juga dengan kata-kata PKKMB untuk universitas-universitas lainnya. Nah, PBAK kali ini memiliki nama Armada Pandita dan mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. PBAK kali ini diikuti oleh 3.790 orang dari tahun angkatan 2021 dan 43 orang dari angkatan 2020. Untuk maba sendiri atau mahasiswa baru dibagi menjadi 7 fakultas, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 orang, Fakultas Syariah sebanyak 596 orang, Fakultas Humaniora sebanyak 402 orang, Fakultas Psikologi sebanyak 259 orang, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 orang, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa atau orang, dan yang terakhir adalah Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Pada hari pertama kita diisi materi oleh para wakil-wakil rektor dari UIN Malang. Ya, materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang dari bidang akademik. Beliau mengatakan bahwa UIN Maliki memiliki 7 fakultas yang udah aku sebutin di awal, yakni ada Psikologi, Humaniora, Saintek, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ekonomi, Kesehatan, dan Syariah. Selanjutnya, UIN kali ini dalam proses pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad, program-program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi ini dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal-jurnal internasional. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan research dan publikasi jurnal, baik nasional ataupun internasional, sebagai tugas akhir dan menaikkan predikat kampus. Selain itu, untuk mahasiswa baru semester 1 dan semester 2 diwajibkan untuk mengikuti Mahat Al-Jamiah selama 1 tahun bagi fakultas selain ilmu kesehatan dan kedokteran. Untuk kampus FKIK diwajibkan selama 2 tahun. Alasan mengapa kita semua harus dimahatkan pada awal-awal semester guna mahasiswa dapat memadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang akan ia raih selama 4 tahun. Menaungi mahasiswa, yakni ada Lembaga Pengembangan Bahasa, yakni Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Yang kedua ada Rumah Moderasi Beragama yang membentuk pemuda-pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Selanjutnya, ada juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan di UIN Maliki pada umumnya berjalan selama 8 semester dengan 150-106 SKS. Namun, gak segampang itu kita mendapatkan gelar sarjana. Kita semua harus melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan profesi atau program studi yang telah kita pilih, melakukan KKN hingga yudisium yang akhirnya kita dapat menyandang gelar sarjana. Selanjutnya, UIN Maliki memiliki ciri khas, yakni pengembangan kepribadian sebagai mata kuliahnya. Mata kuliahnya antara lain, yang pertama ada mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas yang lain, antara satu prodi dengan prodi yang lain. Dan pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Cimit, e-learning, dan maupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk sistem siakat mahasiswa baru, semester 1 dipaketkan, sedangkan mulai semester 2
sampai seterusnya dapat diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau Dewan Penasihat Akademik. Pada tahun ini, kegiatan belajar mengajar atau kegiatan kuliah baru dimulai tanggal 6 September 2021 hingga akhir Desember tahun 2021. Setelah ujian akhir semester, mahasiswa mendapatkan KHS, yakni kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK pun juga berpengaruh pada jumlah SKS yang akan ia ambil. Semakin tinggi nilainya atau IPK, maka semakin banyak SKS yang dapat diambil. Semakin rendah SKS-nya, berarti nilai IPK-nya juga termasuk rendah. Dan mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, demikian itu dari materi ke-1. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua. Pada materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Beliau mengatakan bahwa kita mahasiswa UIN merupakan the best human material, di mana hanya sekitar 4.000 orang saja yang dapat masuk ke UIN Maliki setelah dari persaingan 70.000 orang. Wow, keren banget ya. Kita itu adalah 4.000 dari 70 orang yang sudah berjuang untuk mendapatkan UIN Maliki. Maka dari itu kita patut berbangga untuk bisa berkuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Selain itu, mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang atau UIN Maliki ini. Nah, menurut beliau, seseorang yang memiliki mental spiritual yang baik memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Selanjutnya, berperilaku islami dan berbicara ataupun tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami, tidak berambut gondrong, serta berbicara dengan sopan, dan lain sebagainya, yang mana bisa menjadikan diri sebagai mahasiswa UIN Maliki. Dan yang ketiga, yakni mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Nah, untuk memenuhi poin ketiga ini, di UIN Maliki terdapat banyak sekali UKM yang dapat menampung atau memenuhi bakat-bakat mahasiswa. Nah, mahasiswa untuk lulus dan menjadikan atau menyandang predikat sarjana, mereka harus memiliki SKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Nah, SKM ini dituangkan di SKIPPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat didapatkan dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Selain itu, kampus juga menyediakan mahasiswa berupa prestasi akademik dan non-akademik. Jadi, buat kalian yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, ini tuh peluang besar banget. Dengan prestasi-prestasi tersebut, kalian bisa dapat beasiswa. Selanjutnya nih, jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa diharapkan melalui protokol yang telah ditetapkan, yaitu melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. Nah, oke. Kalian tahu nggak sih apa itu DEMA dan SEMA? Kalau DEMA dan SEMA di universitas-universitas lain biasa disebut dengan BEM dan HIMA. Oke, kita lanjut ya. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat 7 semester diperbolehkan untuk mengambil S2 dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Jadi buat kalian yang pengen S1 langsung S2, bisa banget kalian daftarkan diri kalian di semester ke-7. Oke, selanjutnya, lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi bisa menjadi yang lainnya. Banyak banget alumni UIN Malang yang udah ada di kursi parlemen, ada juga yang belajar di dokter, dan masih banyak lainnya. Nah, maka dari itu kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, namun mempelajari juga ilmu agama.
kini Indonesia masih di dalam pandemi dan Kota Malang alhamdulillah sudah turun di level 3. Semoga dengan segera kita bisa melakukan pertemuan tatap muka. Nah, itu teman-teman. Jadi di hari pertama sebenarnya ada 4 materi. Tapi kali ini aku cuma ingin nyampein 2 materi aja biar gak panjang-panjang banget. Selanjutnya kita masuk ke day 2. Nah, di day 2 ini kita mendapatkan materi banyak banget. Ada dari SEMA, ada dari DEMA, UKM, salah satu dari anggota DPR RI, dan langsung dari salah satu juga rektor ataupun dekan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Oke, kalian aku ingin bawain dulu tentang DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau di kuliah lain tuh biasa disebut dengan BEM yang udah aku sebutin tadi. Selanjutnya, DEMA ini diketuai oleh Kak Farhan Adi Mursadi dari jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan ia memiliki wakil yakni Kak Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus yang biasa disebut dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Nah, DEMA sendiri itu memiliki beberapa fungsi, yakni pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua yakni lembaga yang mengordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Terus tugasnya DEMA apa aja ya? Oke, tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA atau Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Nah, buat kalian yang ingin masuk ke SEMA ataupun DEMA, itu ada beberapa persyaratan, terutama di DEMA ya. Yang pertama minimal EPK 3, yang kedua sudah berada di semester 2, dan yang terakhir memiliki sertifikat kepengurusan. Jadi kalau kalian mau masuk DEMA, siapin diri kalian dari sekarang. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislasi yang mengordinir DEMA, UKM, dan HMC. Nah, SEMA sendiri itu merupakan kependekan dari Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni. Nah, fungsi SEMA yang pertama ini advokasi, yaitu membantu dan menerima aspirasi mahasiswa UIN Maliki untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya ada legislasi, yang ketiga ada pengawasan, dan yang keempat ada penganggaran. Nah, wewenang SEMA itu apa aja ya? Wewenang SEMA itu banyak banget, salah satunya yakni membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang selanjutnya juga yang ketiga ini memberikan mandat untuk pelaksanaan DEMAYU, memberi mandat untuk pelaksanaan PELMIWA, yakni pemilihan ketua-ketua Ormawa, dan yang terakhir mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAYU. Oke, kita lanjut langsung ke UKM. Nah, UKM di UIN Malik itu ada banyak banget, ada 15. Ada salah satunya itu UKM Menwa. UKM Menwa merupakan UKM Resimen Mahasiswa. Resimen Mahasiswa sendiri didirikan oleh Jenderal Ahana Sution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Nah, latihan-latihan Menwa ini ada banyak banget, salah satunya lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. Selanjutnya ada UKM Pramuka. Oke, UKM Pramuka ini memiliki proker, Anjang Sana ke Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, family gathering, dan musyawarah pandega. Selanjutnya kita ke UKM KSR PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi KSR ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Program kerja pengurus inti yakni rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, akam, Mustafa 29, dan disnatalis. Dan yang paling terkenal banget itu dari KSR PMR Unit
UIN Maliki, yakni adalah lomba bara pamerah yang dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Dan lomba ini tuh setingkat nasional tapi ditujukan kepada adik-adik SMP dan SMA. Oke. Mungkin cukup itu untuk pembahasan UKM SMA. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau resumanku yang paling akhir, yakni dalam materi moderasi dalam beragama. Oke. Banyak banget stigma-stigma tentang Islam. Islam itu orang-orang Arab, Islam itu harus mengacu pada Arab. Ada juga yang ngomong Islam itu nggak perlu kayak Arab, kayak kita jadi sendiri. Nah, di sini tuh moderasi berada. Jadi moderasi itu dimana kita seimbang, ya Islam yang benar-benar sesuai dengan kita, bukan Islam yang mengacu pada Arab. Iya, memang Islam berasal dari Arab, namun bukan berarti kita harus meniru Islam yang ada di Arab, karena banyak banget perbedaan yang nggak bisa kita jadiin satu buat kita bisa ngikutin Islamnya di Arab. Oke, selanjutnya, kenapa sih moderasi itu penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni intern dan antar pemeluk agama. Histori Islam di Indonesia agak bisa dipisahkan banget, dimana banyak banget para santri-santri yang ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, terus peran mahasiswa apa sih? Kita sebagai mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesmisinasi agenda moderasi. Selanjutnya, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademi, religius, dan berkebinekaan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.